Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenalkan teman-teman, nama saya Anita Febriana dari Kampus Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen. Nah, baik teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari perpajakan. Nah, untuk selengkapnya, ikuti saya di video berikut ini. Nah, kali ini kita akan membahas dari perpajakan yaitu PPNBM. Nah, PPNBM itu memiliki singkatan antara lain pajak penjual atas barang mewah yang terhutang. Nah, selanjutnya dari PPNBM berdasarkan dari sifatnya merupakan pajak objektif yang berarti pajak yang tidak menyesuaikan dengan keadaan wajib pajak. Nah, di sini juga dalam arti PPNBM adalah pungutan pajak tambahan selain PPN atas konsumsi barang. Nah, berbeda dengan PPN tentunya yang dipungut pada setiap rantai produksi dan distribusi. Nah, lalu PPNBM hanya dikenakan satu kali, yaitu pada tingkat pabrikan. Nah, tepatnya pada saat menyerahkan barang kena pajak tergolong mewah atau yang disebut dengan BKPTM atau saat impor BTPM oleh pabrikan. Nah, baik teman-teman, di sini PPNBM diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak. Nah, di sini pertambahan nilai barang dan jasa dan pula pajak penjual atas barang mewah pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 jika dilihat dalam undang-undang tersebut. Nah, di sini dalam perhitungan dari pajak PPNBM memiliki karakteristik yang berbeda dengan PPN tentunya. Nah, yang pertama itu membedakannya bahwa PPNBM merupakan pungutan tambahan. Nah, tentunya. Dan yang kedua itu PPNBM hanya dipungut satu kali, yaitu pada saat impor barang kena pajak atau yang disebut dengan BKP yang tergolong mewah atau atas BKP yang tergolong mewah juga, atau juga dengan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh PKP pabrikan. Nah, yang ketiga itu membedakannya bahwa PPNBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN. Nah, yang keempat membedakannya itu juga jika mengekspor BKP yang tergolong mewah, maka PPNBM dibayar pada saat memperolehnya dapat diminta kembali. Nah, di sini juga dalam perhitungan tarif dari PPNBM yaitu tarif pajak yang penjualan atas barang mewah dapat ditetapkan dalam beberapa kelompok tarif, yaitu tarif paling rendah dari 10% sampai paling tertinggi yaitu 200%. Nah, di sini juga dalam tarif perhitungan PPNBM dikelompokkan menjadi dua, yaitu tarif kendaraan bermotor dan kendaraan non-motor. Nah, lalu mengenai ketentuan BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor diatur dalam beberapa peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2019. Nah, tentu tentang barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai oleh PPNBM pada nomor 74 tahun 2021. Nah, demikian ini juga ada rumus mengenai perhitungan dari PPNBM, yaitu
PPMBM berhutang sama dengan DPP PPMBM dikali dari tarif pajak. Nah, selanjutnya dalam perhitungan pajak dari PPMBM, mari kita lakukan percobaan soal berikut ini. Nah, baik teman-teman, kita akan mencoba soal dari materi PPMBM. Nah, di sini bahwasannya dari PT Bagas Sempurna merupakan produsen mobil. Dalam menghasilkan mobil, PT Bagas Sempurna juga membeli AC yang akan dipasang pada mobil yang dihasilkan. Nah, atas memperoleh AC tersebut, PT Bagas Sempurna telah membayar pajak penjualan atas barang mewah sebesar 350.000. Apabila harga produksi mobil sebesar 110 juta dan keuntungan yang diinginkan PT Bagas Sempurna sebesar 40 juta, maka hitunglah pajak terhutang atas penyerahan BKP yang tergolong mewah tersebut. Nah, maka dalam penyelesaian soal ini adalah apabila harga produksi mobil senilai 110 juta dan keuntungan diinginkan PT tersebut senilai 40 juta, maka harga jual mobil tersebut senilai 250 juta 350.000. Dengan demikian, DPP atas mobil tersebut adalah 150 juta 350.000. Selanjutnya, tarif dari PPMBM atas mobil yang diproduksi oleh PT Bagas sebesar 20%. Maka pajak terhutang atas penyerahan BKP yang tergolong mewah tersebut. Nah, lalu kita hitung terlebih dahulu dari PPN-nya, yaitu 10% dikali dengan jumlah yang kita jumlahkan tadi, 150 juta 350. Maka hasilnya adalah 15 juta 35.000. Nah, lalu kita hitung dari PPMBM, yaitu dari 20% dikali dengan 150 juta 350.000, maka hasilnya 30 juta 70.000. Berdasarkan perhitungan di atas, maka besaran dari PPN adalah sejumlah 15 juta 35.000, sedangkan jumlah dari PPMBM sejumlah 30 juta 70.000. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari pembahasan yang kedua. Selanjutnya yang kita bahas yaitu yang pertama, dasar pengenaan pajak atau yang disebut dengan DPP, dan selanjutnya pajak pertambahan nilai PPN, dan selanjutnya pajak penjualan atas barang mewah yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, selanjutnya kita pembahasan yang pertama. Nah, selanjutnya di sini yang kita bahas pertama yaitu mengenai dasar pengenaan pajak atau yang disebut dengan DPP. Nah, DPP atau dasar pengenaan pajak ini adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lainnya yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang. Nah, namun dari harga jual ini menyangkut dari DPP. Nah, di sini harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut peraturan perundang-undangan perpajakan dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Nah, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu PPN atau yang disebut dengan pajak pertambahan nilai. Nah, di sini pajak pertambahan nilai atau yang disebut dengan PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau yang disebut dengan PKP. Nah, selanjutnya ada soal dari pembahasan DPP dan PPN.
Nah, di soal yang kedua ini, bahwasanya PT Angkasa Langit menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah menjual barang kena pajak tersebut kepada PT Buana Biru dengan harga jual sebesar 100 juta. Atas penjualan tersebut dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10% dan pajak penjualan atas barang mewah sebesar 20%. Nah, di sini saya akan membacakan soal setengah saja. Selanjutnya kita akan menjawab dari contoh soal 2 berikut ini. Nah, dari contoh soal tersebut yang ditanyakan adalah hitunglah dari dasar pengenaan pajak atau dari DPP harga jual. Nah, sebelum itu kita harus mencari dari PPN-nya tersebut. Nah, di sini dari PPN-nya 10% dikali 100 juta dari pajak tersebut. Nah, maka jumlahnya adalah 10 juta. Nah, lalu dari PPN 20% dikali 100 juta, maka hasilnya 20 juta. Nah, maka hasil dari DPP yaitu 10% atau yang disebut dengan 100 per 101 dikali 100 juta sama dengan 99.999.901. Nah, lalu kita hasilkan lagi dari PPN 10% dikali 99.099.901, maka hasilnya adalah 9.900.099.901. Selanjutnya PPN dari PMBM 20% dikali 99.099.901 sama dengan hasilnya adalah 19.801.000. Lalu kita jumlahkan hasil dari PPN tersebut dengan PPN dari PPMBM dengan hasil jumlahnya adalah 29.702.000 sekian. Selanjutnya kita menghitung bagian yang kedua yaitu menghitung pajak penambahan nilai atau PPN. Selanjutnya kita menghitung di bagian yang kedua yaitu menghitung pajak penambahan nilai atau PPN. Nah, kita menghitungnya dengan dari DPP yaitu 100 per 101 dikali dari nilai DPP yaitu senilai 29.702 sekian. Maka kita kalikan menjadi 2.940.860 sekian. Nah, selanjutnya kita hitung bagian yang terakhir yaitu pajak penjualan atas barang mewah. Nah, cara penghitungannya adalah dari PPN keluarnya yaitu jumlah dari DPP ditambah jumlah dari PPN. Maka kita jumlahkan dengan hasil 32.643.832. Lalu kita masukkan lagi dari PPN pemasukannya yaitu dari pajak pengeluarannya senilai 32.643.843 dikurang dengan pajak pemasukannya yaitu 2.940.861 sekian. Lalu kita jumlahkan menjadi 29.702.970 sekian. Nah, selanjutnya di contoh soal yang ketiga. Nah, di sini saya membacakan soalnya hanya sedikit saja. Selengkapnya kita bisa baca semuanya dengan bersama. Nah, selanjutnya kita di bagian contoh soal yang ketiga. Nah, namun di sini saya akan membacakan contoh soalnya hanya sedikit saja. Selebihnya kita bisa membaca berulang kali dengan bersama.
Nah, di sini contoh soal yang ketiga, apabila PT Flamboyan mengimpor barang kena pajak yang tergolong mewah dengan nilai impor sebesar 200 juta. Atas impor tersebut dikenai pajak pertambahan nilai sebesar 10% dan pajak penjualan atas barang mewah sebesar 30%. Di contoh soal yang ketiga itu yang dihitung adalah dasar pengenaan pajak impor dan pajak pertambahan nilai beserta pajak penjualan atas barang mewah. Nah, maka dari itu kita membahas dari perhitungan yang pertama, yaitu dasar pengenaan pajak impor. Dalam perhitungan dasar pengenaan pajak impor, maka kita pakai dari PPN yang dikenakan 10% dikali 200 juta tarif impornya, maka kita jumlahkan menjadi 20 juta. Nah, selanjutnya dari PPN 30% dikali sama dengan dari tarif impor 200 juta, maka jumlahnya adalah 60 juta. Nah, selanjutnya kita mencari nilai impor. Nah, kita sudah mengetahui hasil dari PPN dari persenan tersebut dari dasar pengenaan pajak. Maka dengan cari nilai impor tersebut 20 juta ditambah 60 juta, maka hasilnya dari perhitungan dasar pengenaan pajak impor adalah 80 juta. Nah, selanjutnya dari PPN itu sama dengan tarif PPh dikali nilai impor. Nah, lalu dengan cara menghitungnya adalah 60% dikali nilai impor 80 juta, maka dijumlahkan dengan hasil 8 juta. Selanjutnya itu kita mencari dari 30%, yaitu PPN sama dengan tarif PPh dikali nilai impor sama dengan 30% dikali 80 juta sejumlah 24 juta. Nah, maka itu nilai hasil dari masing-masing nilai impor dari PPN dan PPMBM. Nah, selanjutnya kita menghitung bagian yang kedua, yaitu pajak penambahan nilai. Nah, di sini cara menghitung pajak penambahan nilai itu dari 10%. Nah, dari 10% itu kita jadikan 100/101 dikali dari nilai impor yang dikenakan pajak 10%, yaitu 8 juta. Nah, maka dari hasil 100/101 dikali 8 juta, hasilnya adalah 7.207.207. Nah, selanjutnya kita mencari dari PPMBM contoh soal nomor 3. Selanjutnya kita menghitung di bagian yang terakhir, yaitu menghitung dari PPNBM. Nah, cara menghitung dari PPNBM itu berawal dari PPN keluarnya. Maka 8 juta dari nilai impor tersebut ditambah dari jumlah PPN. Nah, lalu kita jumlahkan menjadi 15.207.207 sekian. Nah, lalu dari PPN masuknya itu jumlah dari PPN keluar dikurang dari jumlah PPN. Nah, maka 15.207.207 dikurang 7.207.207 sama dengan 8 juta hasilnya. Pembahasan yang saya sampaikan semoga bermanfaat sama kalian semua. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas kembali tentang perbajakan ini. Nah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.